Saudara-saudari, sahabat Radio Petra, Shalom. Puji dan syukur seharusnya kita naikkan kehadirat Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini, selalu dituntun, disertai, dan kita beriman, percaya bahwa Tuhan pun juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama kembali akan mendengarkan firman Tuhan melalui edisi Embun Pagi hari Jumat 1 Mei 2026. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung Minggir, Sleman. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini berjalan dalam iman, yang kita dasarkan dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4. Sebelum kita mendengar dan juga merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Akan saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan segala puji dan syukur kepadamu. Pada pagi hari ini, Bapa sudah membangunkan kami dari berbaring beristirahat, dipulihkan kekuatan, kesehatan kami semua. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami. Namun sebagai anak-anak-Mu, kami selalu memohon penyertaan dari Bapa di sepanjang aktivitas kegiatan kami, melalui firman-Mu yang akan meneguhkan dan juga menyemangati kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu kami ingin mengkhususkan waktu dengan baik untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Melalui dan di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Para pendengar Radio Petra, firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Tentu saja setiap kita yang rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Sahabatku, para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, beberapa atau mungkin malah banyak orang kadang mengartikan kata beriman lebih bernada pasrah, atau
sebaliknya nekat. Orang yang tidak tahu mau berbuat apa lagi, atau malah mungkin di ekstrim yang lain, orang frustasi yang bergerak tanpa perhitungan mengatakan bahwa dia beriman saja dengan kondisinya. Padahal bisa saja dalam hatinya sebenarnya ada kekosongan dan ketidakjelasan. Iman kepada Yesus itu merupakan dasar atau landasan yang kuat yang mendorong kita untuk bertindak. Dasar ini kita sadari ada, bukan sekedar karena kepasrahan atau kenekatan belaka. Iman itu bukanlah abstrak atau tidak jelas. Sebaliknya, saudara, iman itu adalah terang yang menyinari hati kita, menuntun hidup kita. Beriman artinya tahu jelas Tuhan itu akan membawa langkah kehidupan kita ke arah rencana yang baik bagi kita semua. Iman membawa kita untuk mengetahui jauh ke depan lebih dari bentuk-bentuk yang kelihatan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Stefanus dengan imannya yang kuat bersaksi, bukan karena nekat, tetapi karena ia tahu langkahnya akan mengantarkan dirinya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupnya memang berakhir dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu sampai kemudian meninggal, mati. Namun ia melihat dengan jelas itulah risiko dari beriman kepada Kristus. Iman itu juga meneranginya sehingga tidak ada dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop yang utuh dari kutipan dua firman melalui Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 3 sampai ayat yang ke-4 ini menceritakan atau menjelaskan tentang kesaksian iman dari Stefanus yang memberitahukan atau menceritakan tentang perjalanan dari seorang yang namanya Abraham. Abraham dipanggil oleh Allah dari tempat di mana dia dilahirkan, dari tempat dia berkumpul bersama dengan sanak saudaranya. Dipanggil oleh Tuhan tanpa mengetahui akan dibawa kemana oleh Tuhan. Panggilan yang disampaikan oleh Tuhan itu hanya menjelaskan kepada Abraham bahwa saatnya nanti Abraham akan diberikan sebuah tempat yang tentunya itu menjadi milik Abraham oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam kenyataannya bahwa Abraham itu tidak tahu tentang tujuannya, tetapi kita tahu bahwa dari firman Tuhan, Abraham mengiyakan, artinya menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Imannya Abraham didasarkan pada apa yang disebut dengan janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah pusaka di sebuah tempat
yang kemudian itu akan menjadi anugerah Tuhan bagi Abraham dan juga keturunannya. Kok ia bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan tanpa mengetahui dengan persis di mana tanah itu? Inilah yang disebut dengan iman, saudara. Maka kalau saudara-saudara pernah membaca dan kemudian memperhatikannya dengan baik, saya juga akan menyampaikan kepada saudara bahwa di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 itu dinyatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah yang tentu saja mendasari dari kehidupan Abraham tentang imannya, dan kemudian oleh kita semua dan juga anak-anak Tuhan sering menyebut dan mengatakan bahwa Abraham itu bapa dari orang percaya atau bapa orang beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kesaksian dari yang lainnya, tentu kita juga bisa berbicara tentang murid-murid Yesus yang awalnya tidak tahu tentang guru mereka mau berbuat apa. Tetapi seiring dengan perjalanan bersama dengan Yesus, mereka pun kemudian bertumbuh. Dan setelah Yesus tidak ada bersama dengan mereka pun, mereka tetap dapat melihat bahwa Yesus itu selalu menyertai kehidupan mereka dan bergerak sesuai dengan rencana dari Tuhan Yesus. Mestinya begitu juga dengan kita. Semakin saya dan saudara-saudara berjalan seiring bersama dengan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, tentu saja kita akan selalu bisa mengetahui dengan jelas, dengan baik rencana-rencana Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Inilah yang Yesus janjikan dalam kehidupan kita, bahwa kita itu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Iman kita akan teruji, iman kita akan bertumbuh pada saat mungkin persoalan itu menghantam di tengah perjalanan kehidupan kita. Abraham juga tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Abraham pun juga berjalan dalam kerikil-kerikil yang tajam, dalam perjalanannya pun juga menemukan batu-batu yang besar, artinya bahwa tidak selalu lancar perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan janji kepadanya, dan Tuhan pun juga akan berjanji kepada kita, sekalipun dalam perjalanan kita diterpa dengan berbagai ujian, kita akan tetap dimenangkan oleh Tuhan. Apakah saya dan saudara percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Mari saudara, kita ditantang untuk mempercayainya dan jangan ragu akan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, dari renungan melalui embun pagi saat ini, kami dapat melihat tentang kesaksian dari Stefanus, hamba-Mu, demikian juga Abraham, yang kami sebut sebagai bapa orang percaya. Sekalipun dalam perjalanan iman mereka tentu saja tidak berjalan mulus, tetapi mereka tetap percaya dan meyakini bahwa rencana-rencana Tuhan itu nyata bagi mereka. Terima kasih kalau saat pagi hari ini firman-Mu menjadi suluh
dalam langkah kehidupan kami, khususnya hari ini, sehingga ketika kami melakukan setiap karya pekerjaan dan aktivitas kami, berikan bagi kami keteguhan hati untuk tetap percaya dan meyakini bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau serahkan untuk Radio Petra yang selalu membersamai dengan kami di setiap hari melalui embun pagi dan juga saatnya malam nanti. Kami juga akan mengkhususkan waktu setelah melakukan berbagai aktivitas, kegiatan, dan pelayanan kami. Tentu saja kami akan mengakhiri dengan bersyukur kepadamu melalui doa di saat malam. Oleh karena itu, kami berserah kepadamu, beriman kepadamu dengan melakukan segala sesuatu yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan penyertaan-Mu. Ampunkan bila mana di dalam kami mengkhususkan waktu mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu, ada banyak kesalahan dan dosa. Kami sambut segala berkat-Mu di hari ini dengan tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan, penyerta dalam hidup kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini Jumat 1 Mei 2026. Kiranya sabda Tuhan ini akan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan sehingga kita bisa melalui hari ini dengan baik. Akhirnya saya, Pendeta Agung Budiarta, mohon diri dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Ingat, sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.